Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di tanggal 26 Mei lalu aku baru lahiran anak keduaku. Seperti yang ada di judul, di video kali ini aku mau share ke teman-teman alokasi dana lahiran dan keperluan bayi yang aku keluarkan tanpa mengganggu anggaran yang lainnya. Alokasi yang pertama untuk biaya lahiran. Jadi untuk biaya lahiran itu sebenarnya udah di cover oleh BPJS tanggungan dari kerjaannya suami aku. Tapi jatah kelas BPJS suami aku itu berdasarkan golongannya tidak dapat kelas VIP. Tapi di kamar yang satu kamarnya itu ada 2 pasien. Tapi aku pengennya itu di satu kamar sendiri supaya lebih nyaman pemulihan pasca lahiran dan juga untuk menyusui. Kami juga kan ada bawa anak pertama kami Ayash untuk ikut ke rumah sakit. Jadi supaya dia nyaman, aku pengen ambil satu kamar sendiri gitu. Alhamdulillah bisa naik ke kamar kelas VIP, tapi untuk obat-obatan dan biaya operasinya tetap gratis ditanggung oleh BPJS. Selama di rumah sakit, aku ada bawa kerabat untuk ngurus baby. Karena kan suami aku repot ngurus Ayash dan juga administrasi rumah sakit. Untuk nominalnya ini aku nggak bisa kasih tahu ke teman-teman. Pokoknya dananya ini aku ambil dari dana lahiran itu. Aku siapin untuk jasanya dan juga biaya makannya kerabat, suami, dan Ayash selama di rumah sakit. Keperluan-keperluan lain setelah pulang dari rumah sakit juga aku ambil dananya dari situ. Untuk jasa memandikan bayi hingga jatuh pusar dan juga perawatan perban bekas operasi sesarku dirawat oleh bidan di rumah selama 10 hari. Mungkin untuk tiap petugas kesehatannya itu bisa berbeda-beda ya harga jasanya. Obat-obatannya juga setelah pulang dari rumah sakit, aku ada diberi obat dan setelah obat itu habis, aku beli lagi dengan merek yang sama sebanyak 1 papan. Setelah itu, aku minum obat ini hingga 1 bulan penuh dan untuk 1 papannya itu seharga 100.000 di apotek di daerah aku. Aku juga beli keperluan laktasi seperti pompa ASI dan suplemen ASI. Kemudian untuk makan juga aku boros banget telur karena kan aku diwajibkan untuk mengkonsumsi 6 butir putih telur dalam 1 hari. Untuk prosesi adat kayak gini, aku bayar jasa ibu ini dari mulai cukur rambut hingga prosesi turun tanah dan juga membeli bahan-bahan yang diperlukan. Selebihnya aku gunakan untuk menambah dana akikah. Dan alokasi yang kedua adalah alokasi dana keperluan baby. Tapi sebelum aku bahas, aku mau unboxing dulu paket dari Azruli Baby Pillow. Alhamdulillah, aku dapat bonus flashlight, airpick, dan juga Bikit Monster atau gelang anti nyamuk untuk si kecil dari paket ini. Sekarang aku mau buka plastiknya. Dan ini dia Azruli Baby Pillow dari Opsimum. Ini adalah bantal kesehatan bayi pencegah bentuk kepala bayi tidak normal. Dan Opsimum adalah opsi shopping for mom and baby. Aku pilih yang warna merah, ini cantik banget, merahnya cerah. Tersedia juga 7 variasi warna lainnya, ada warna hijau, ungu, biru tua, abu-abu, pink, dan juga biru muda. Ini adalah bantal spesialis anti peyang untuk usia 0 hingga 9 bulan. Di sini juga ada buku petunjuk untuk cara penggunaan, cara perawatan, dan manfaat dari Azruli Baby Pillow ini. Dan teman-teman bisa cek barcode ini untuk memastikan keaslian dari produk. Bahan dari Azruli Baby Pillow ini untuk bagian dalamnya berbahan dasar 100% flanel dan untuk bagian luarnya atau sarung bantalnya berbahan 100% katun, jadi adem di kulit kepala si kecil. Untuk isian bantalnya terbuat dari kulit kacang hijau yang diolah tanpa proses atau bahan kimia, sehingga sesuai dengan kepala bayi yang masih lunak. Dengan ukuran 35x24x3 cm dan berat 30 gram, kulit kacang hijau ini berfungsi untuk memijat kepala bayi secara alami. Untuk cara penggunaan Azruli Baby Pillow seperti petunjuk di kertas panduan ini, pertama, ratakan bantal seperti ini. Lalu yang kedua, tekan dan letakkan kepalan tangan dengan posisi menghadap ke atas pada bagian tengah bantal.
Kemudian letakkan kepala bayi dan rangsang bayi agar aktif memalingkan kepala ke kanan dan ke kiri untuk mendapat pijatan alami. Untuk cara perawatan Azruli Baby Pillow ini, bantalnya itu tidak boleh dicuci, jadi hanya sarung bantalnya aja yang dapat dicuci. Itu pun dicuci dengan halus tanpa mesin cuci. Selalu simpan bantal dalam keadaan kering, jangan disimpan dalam keadaan lembab. Dan juga jemur Azruli Baby Pillow ini di bawah sinar matahari untuk menghindari kelembapan pada bantal. Semakin sering dijemur, maka semakin baik kualitasnya. Ini aku mau coba ke baby aku yang saat ini usianya sudah 2 bulan. Manfaat dari Azruli Baby Pillow ini, setiap gerakan kepala bayi akan menyebabkan partikel dalam bantal bergeser sehingga terjadi pemijatan pada kepala bayi. Hal tersebut akan menyebabkan kepala bayi bulat sempurna secara alami dan menumbuhkan rambut secara sehat dan menghindari kebotakan. Untuk penggunaan Azruli Baby Pillow, pastikan dengan posisi bayi agar bisa normal ketika bayi peang karena selalu miring kanan. Nah, sebaliknya gunakan Azruli Baby Pillow lebih sering miring ke kiri agar kepala bayi mendapat pijatan alami dari si bantal. Begitu juga saat menyusui dan menggendong bayi. Apabila kepala bayi normal, gunakan dengan posisi seimbang, miring ke kanan, kiri, dan lurus agar kepala baby mendapat pijatan alami dari isi bantal dan tidak menumpu di satu posisi. Untuk teman-teman yang mau samaan Azruli Baby Pillow-nya dengan baby aku ini, link pembeliannya aku letak di description box ya. Balik lagi ke pembahasan alokasi dana keperluan baby, tapi sebelum itu ini aku mau masukin si baby dulu ke ayunan. Dan mumpung si baby tidur, aku mau lipat-lipat pakaian bayinya. Nah, untuk keperluan baby, alokasi yang aku keluarkan ini nggak banyak karena kan ini anak keduaku, jadi masih ada barang-barang lungsuran dari abangnya dan juga barang lungsuran dari kakak ipar aku. Tapi namanya anak baru lahir, pastinya harus ada juga yang baru walau nggak banyak. Seperti gurita instan ini aku beli untuk si adik. Zaman ayas dulu aku pakai gurita yang model ikat itu, tapi sekarang udah ada yang praktis kayak gini, jadi lebih hemat waktu untuk dipakai dan juga nggak ribet. Dan sarung tangannya juga aku beli baru karena punya abangnya itu udah pada kendor dan hilang pasangannya, jadi mesti beli yang baru lagi. Tips dari aku untuk membeli barang-barang bayi itu, usahakan kainnya yang adem, karena pengalaman anak pertamaku dulu itu kebanyakan bahannya nggak adem, makanya aku beli lagi beberapa piece pakaian dan popoknya. Walaupun harganya agak pricey, tapi lebih awet dan yang terpenting nyaman buat si baby. Tapi teman-teman juga jangan sampai kalap untuk beli baju newbornnya, karena bayi itu kan cepet banget tumbuh dan berkembangnya. Terutama untuk baju-baju hangout itu nggak perlu beli banyak, karena selama masa nifas juga kan kita nggak kemana-mana, dan alangkah lebih baiknya juga tunggu si baby sedikit besar untuk bawa hangout keluar. Jadi kita lebih banyak siapin untuk beli baju rumahannya aja. Untuk keperluan bayi lainnya nanti aku list di akhir video dan teman-teman bisa screenshot. Oh iya, teman-teman apa kabarnya nih? Udah lama banget ya rasanya aku kurang aktif di YouTube. Aku masih sulit nih membagi waktu untuk ngurus 2 bocil dan konten. Apalagi Ayas lagi Masya Allah aktif-aktifnya, jadi di sela waktu aku ngurus bayi, aku juga ngurus abangnya yang toddler usia 3,5 tahun. Dia juga kan masih butuh perhatian dan perawatan dari aku. Jadi sebisa mungkin di waktu senggang, aku temani dia main sambil belajar. Kalau dia lagi tidur atau lagi asyik sendiri, aku baru bisa bikin konten ataupun main sosial media dan juga nonton video teman-teman. Oh iya, baju-baju bayinya ini kan karena babynya masih sering pipis dan pup, jadi aku masih letakin di rak. Belum aku letakin di lemari karena bolak-balik ganti kan repot. Karena lemari aku itu nggak nyatu sama kamar tidur, jadinya itu saat ini aku letakin baju-bajunya dan keperluan baby itu di rak ini. Teman-teman jangan salfok ya dengan rakku ini yang awalnya warna merah, lalu aku pilox putih, ternyata nggak kuat catnya, jadi ngelentek kayak gitu deh. Udah deh, selesai rapi-rapihin raknya, sekarang aku mau letakin kembali keranjang-keranjang kecilnya ini ke rak. Tapi belum lagi pekerjaanku selesai, si adik udah nangis bangun, dan pekerjaannya aku tangguhkan dulu. Ya kayak ginilah, jadi ibu anak 2, kita harus menyesuaikan waktu kita dengan mereka, bukan mereka yang mengikuti waktu kita. Dan jangan juga terburu-buru untuk melakukan pekerjaan rumah, karena kalau kita terlalu bebankan, yang ada ibu jadi stres, terus sakit, dan semua bakal gak terurus.
Semangat ya untuk para new mom dan juga mom with newborn plus toddler. Semoga apa yang aku share ini bisa bermanfaat untuk teman-teman walau hanya sedikit. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.